Rakernas Partai Amanat Nasional atau PAN putuskan 9 nama bakal calon presiden pada Sabtu lalu. Keseluruhan kandidat merupakan nama-nama yang kini sudah santer dibicarakan di permukaan. Benarkah ini adalah langkah aman PAN menggait rekan koalisi ke depannya? Apakah 9 rekomendasi nama ini bisa dimaknai sebagai kemana arah koalisi PAN? Saya akan minta komentar dari Mas Hanta. Mas Hanta, seperti apa melihatnya? Apakah nama ini jangan-jangan untuk testing the water begitu? Jangan-jangan nanti hasil dari Rapimnas akan sangat menentukan dari bagaimana publik menanggapi 9 nama ini, Mas Hanta? Ya, pertama saya melanjutkan sampaikan Mas Viva Yoga ya. Pertama tentu saya mungkin kalayak banyak masyarakat mengapresiasi dulu Partai Amanat Nasional memasukkan dalam radar partainya. Jadi setelah Nasdem adalah PAN yang betul-betul secara resmi melalui forum resmi partainya mengumumkan nama-nama orang-orang atau figur-figur yang tidak memiliki partai tapi punya potensi untuk daftar. Beda dengan beberapa partai, saya sebutkan saja kalau kita data Golkar, Gerindra, PKB, dan Demokrat kan ketua umumnya. Sementara Partai Amanat Nasional, meskipun ada nama Pak Ketumnya, ketua umum PAN, tapi membuka 8 nama lainnya. Nah ini yang menarik. Dan dari 8 nama ini, saya kira di luar Pak Ketum, ini menarik juga. Saya mencatatnya sekaligus ya sebelum bicara nama, Partai Amanat Nasional semakin menegaskan bahwa memang serius berada di koalisi Indonesia Bersatu. Di dalam koalisi yang bertiga Golkar dan P3. Dan PAN juga menentukan sama dengan Golkar sama dengan P3. Karena satu saja partai ini cabut di dalam koalisi ini, maka tidak bisa mengusung pasangan capres-cawapres. Nah sehingga dalam catur koalisi kandidasi Pilpres 2024, KIB ini semakin pantas, semakin layak untuk diperhitungkan sebagai sebuah koalisi. Satu itu. Yang kedua, yang menarik saya kira tadi yang saya katakan, Bram, bahwa Partai Amanat Nasional memberikan beberapa nama. Satu, tadi otomatis ya, tidak mengejutkan memasukkan nama Airlangga, Zulkifli Hasan, dan Suharto Monoarfa, itu wajar ketua umum partainya. Nah yang menarik adalah 3 atau satu lagi Mbak Puan Maharani yang dari partai. Nama yang lain yang menarik menurut saya. Catatannya kenapa Mbak Puan masuk? Satu, berarti ada sinyal kuat, ada kemungkinan untuk mengajak kerjasama atau peluang dengan PD Perjuangan. Lalu ada nama-nama para gubernur yang potensial, yaitu ada Ridwan Kamil, Kofifa, Anies Baswedan, dan Ganjar. Mereka tidak punya tiket partai, tetapi mereka diberikan ruang oleh PAN. Sama dengan Pak Erick Thohir yang satu lagi ya, meskipun bukan gubernur, mungkin punya faktor elektabilitas dan sebagainya, juga masuk di dalam Partai Amanat Nasional. Sehingga ini saya kira pantas untuk menjadi catatan ya 9 nama ini, meskipun yang terpenting adalah nanti 1 atau 2 nama yang akan diusung PAN adalah siapa. Dan ini saya kira bagian dari strategi ya, kalau kita lihat di balik strategi PAN usung 9 partai, 9 nama capres wajar. Satu, saya kira untuk membuat strategi kotel effect, membuat brand connection atau brand association. Jadi kalau PAN itu punya capres banyak, ada beberapa nama, dan mereka punya potensi elektabilitas. Dari sisi yang kedua, PAN membuat peluang, tidak ingin mengunci juga. Ada peluang-peluang beberapa nama, meskipun tidak ada nama Prabowo, tidak ada nama yang lain yang dianggap sebagai kompetitor. Artinya sama halnya PAN sudah meletakkan Prabowo dan PKB dan Gerindra sebagai kompetitor. Meskipun politik kita ke depan tetap dinamis, saya kira mungkin kemungkinan terjadi. Tapi paling tidak itu memberikan signal yang kuat keseriusan arah koalisi kita hari ini dengan pengumuman PAN tadi malam. Ketika kemudian respon dari peserta Rakernas ini seberapa menentukan kemudian seberapa kita bisa juga menilai atau mewakili dari suara akar rumput PAN baik dari DPW dan juga DPD, Mas Hanta? Ya, memang keputusan setiap partai punya mekanisme tersendiri ya. Biasanya memang semuanya ditentukan oleh DPP bahkan oleh ketua umumnya. Tetapi begini, setiap partai juga tentu bukan sekedar mendengarkan kader, tetapi juga publik secara umum, karena ini berkaitan dengan potensi menang. Untuk menentukan capres itu kan ada 3 variabel ya sangat menentukan. Satu publik, kedua politik, yang ketiga logistik. Publik itu diukur dari dukungan publik melalui elektabilitas survei yang kredibel, yang akurat tentunya. Dan itu masuk dalam radar-radar PAN. Yang kedua, ditentukan juga oleh partai politik, yaitu dalam bentuk tiket partai atau boarding pass, karena ada persyaratan 20% kursi parlemen. Yang ketiga ada logistik. Nah,
dari nama tadi memang ada dua kemungkinan. Kalau kita bicara soal yang memiliki tiket, betul tadi bahwa yang paling besar peluangnya Pak Zulkifli Hasan, Pak Erlangga, dan Pak Soeharto, terutama dua partai terbesarnya. Ya sudah selesai, kita bisa mengkalkulasinya sederhana. Yang akan berpasangan paling berhak adalah Erlangga berpasangan dengan Zulkifli Hasan, kira-kira gitu. Dari sisi partai. Tapi kan ini bukan pemilihan MPR, bukan dipilih di dalam gedung parlemen. Ini dipilih oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan Mas Yoga, PAN tentu membuat kalkulasi peluang potensi kemenangan. Kenapa kemudian muncul nama-nama seperti Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan lain-lain itu? Karena itu tadi faktor publik, dukungan publik, karena tren surveinya, elektabilitasnya mereka lah yang memiliki potensi elektabilitas yang tinggi. Dan dugaan saya kalau bicara realistis hari ini, versi PAN dan mungkin KIB, ya mungkin akan muncul sebagai capres ada nama-nama yang mendapatkan dukungan publik elektabilitas yang tinggi. Nah mungkin dipasangkan bisa jadi cawapresnya lebih pada preferensi variabel yang kedua, boarding pass tadi, partai dan logistik. Karena dua hal itu, partai politik dan logistik menjadi penting. Dan itu terjadi pada periode sebelum-sebelumnya, terutama capres di periode 2024 dan 2014 ya, yang tanpa incumbent. Nah itu juga saya kira masuk dalam hitung-hitungan kalkulasi politik dari PAN bersama KIB. Nah tantangannya nanti Bram, bagi internal KIB ada nanti Mas Yoga ketika sudah menentukan nama capres-cawapres. Kan nanti Golkar ngusung ini, nah PAN bagus ini bawa 9 nama dan seterusnya. Nah kalau nanti teruji mereka tetap solid, maka itu nanti baru bisa disimpulkan KIB betul-betul solid. Kalau sekarang kan masih membangun kebersamaan. KIB sama juga, Prabowo juga begitu. Dengan Caimin, nanti kalau ternyata Pak Prabowo wakilnya bukan Caimin, baru diuji nanti seperti apa soliditas dari koalisi-koalisi tersebut. Bagaimana kemudian kalau kita lihat tadi disebutkan Rakerda dan Rakerwil ini cukup banyak 514 suara kata Mas Yoga menyuarakan Pak Zulhas. Bagaimana Anda melihat kepedean dari PAN ini dan bagaimana juga kemudian kotel efeknya kemudian Mas untuk kemudian raihan legislatif pada 2024? Nah soal kepedean tadi ya, saya kira tidak berlebihan. Karena apa? Karena PAN sudah menjadi bagian dari koalisi Indonesia Bersatu. Itu yang menjadi relevan. Kalau PAN belum membangun koalisi, ada satu partai, termasuk Nasdem misalnya. Nasdem kan punya PR membangun koalisi. Sementara PAN itu sudah bersama Golkar, bersama dengan P3, sudah cukup, Bram, 20% lebih. Sehingga tiga partai ini tinggal bicara siapa capresnya, siapa cawapresnya. Tantangannya di situ. Seperti apa perkembangan ke depan bagi setiap partai. Dan masing-masing partai tentu memiliki berbagai aspirasi. Yang kedua, dari sisi strategi kotel efek, tentu saya yakin sekali dan kita semua bersepakat, semua partai menginginkan ada figur ketua umumnya atau figur yang paling kuat terasosiasi dari partainya bisa maju dalam kandidasi dalam arena pilpres. Kalau misalnya Pak Zulkifli Hasan maju sebagai capres atau cawapres, terlepas menang atau kalahnya pilpres, itu sudah memberikan dampak elektoral positif, itu mendapat insentif secara elektoral di pileknya, di pemilu legislatifnya, sehingga itu menguntungkan. Tetapi di sisi yang lain, semua partai tidak hanya mau menang pilek, tapi mau juga menang pilpres. Nah tantangannya di situ. Nah kalau misalnya bukan ketua umumnya, karena kan nggak mungkin ada 3 ketua umum nih, tidak bisa maju semua. Tadi saya bilang kalau mau sesuai urutan partainya, Erlangga capres, cawapresnya Zulkifli Hasan. Tapi kan tidak hanya itu, kalkulasinya pengen menang. Nah yang kedua sebagai alternatif adalah, misalnya bukan Erlangga, bukan Zulkifli, sama partai keduanya, mereka pasti cenderung mencari figur yang bisa terasosiasi kuat ke partai mereka, ke salah satu, misalnya PAN, yang bisa terasosiasi siapa? Kita kan bisa menarik ya, dari selain ketiga ketua umum dan Mbak Puan di PDIP, ada 5 yang non partai. 5 ini ya, kalau Ganjar mungkin sudah jelas PDI Perjuangan meskipun bukan ketua umum terasosiasinya. Tapi di luar itu, Kofifa, Ridwan Kamil, Erick Thohir, Anies Baswedan, 4 nama itu bukan orang partai dan itu bisa dikapitalisasi sebagai strategi PAN. Nah yang menarik juga kalau kita perhatikan, selain non partai, mereka tidak begitu menjadi terasosiasi, brand connection-nya tidak terlalu kuat ke salah satu brand partai, kepada salah satu partai politik. Nah itu menjadi potensi peluang bagi PAN, apakah bisa memanfaatkan potensi itu.
Nah kalau kita bicara koalisi Indonesia Bersatu kan kalau level capres ya tinggal tadi seperti saya katakan, kalau basisnya partai Pak Erlangga dan Pak Zul yang paling berhak. Tapi kalau basisnya publik saya menggunakan data, nama-namanya pasti tarik-menariknya di internal PAN, selain ada 3 capres kuat kan kalau berdasarkan survei, sementara itu Prabowo, Ganjar dan Anies. Tidak ada nama Prabowo, berarti antara Ganjar dan Anies. Ini akan menjadi potensi capres. Mungkin juga dipertimbangkan di PAN ya, bukan KIB, di PAN dulu saya kira. Cawapresnya ada Bang Zul sendiri, Bang Zulkifli Hasan, ketum. Tapi ada nama satu nyempil yang menarik ini. Bukan ketua umum partai di 9 nama ini, tapi bukan gubernur juga, tapi punya elektabilitas memang yaitu Erick Thohir. Nah, berarti Pak Yoga bisa menjelaskan, ini menteri satu-satunya bukan ketua umum partai, keluar dari nama PAN. Kenapa tidak ada nama Sandiaga Uno misalnya? Dan ini menarik menurut saya. Ada spesial nama-nama ini. Ganjar Pranowo dan Erick Thohir menurut saya versi PAN lagi-lagi bukan KIB. Selain Zulkifli Hasan saya kira ada nama-nama yang spesial menurut saya, bacaan saya di internal PAN. Mas Hanta, bagaimana Anda melihatnya? Kita membicarakan bahwa peluangnya masih cukup terbuka walaupun menempatkan standing position yang jelas, tapi kemudian rasanya dari statement barusan dari Mas Yoga agak semakin mengerucut rasanya kemungkinan-kemungkinan yang ada begitu. Seperti apa Anda melihat? Iya betul. Lagi-lagi politik kita dinamis, semuanya masih mungkin berubah semua. Tapi yang paling tidak bisa kita baca tendensinya sekarang, kecenderungannya, arah kecenderungan kan sudah bisa dibaca. Ketimbang PAN dengan ke PKB dan Gerindra, ya PAN sekarang berada di KIB bersama Golkar dan P3. Itu bisa dibaca dari sisi itu, saya kira sudah bisa dibaca. Dan ini positif saja, tinggal ketiga partai ini seperti apa nanti mekanisme menentukan capres-cawapresnya. Dan variabelnya kan banyak, ada variabel partainya, ada variabel figur capresnya, ada kingmaker di belakangnya, ada faktor Pak Jokowi juga saya kira, karena semua ini kan partai-partai yang berada di dalam pemerintahan yang paling tidak paling dekat ini dengan Pak Jokowi, yang paling bisa berkomunikasi paling intens dengan Presiden Jokowi pada saat ini. Dan itu tidak terlepas dari faktor itu ya. Cuma yang menarik ya, ada 2 partai saya bilang tadi, Nasdem dan PAN yang sudah mengumumkan di forum Rakernasnya nama di luar ketua umumnya. Yang beda mungkin kalau di Nasdem Pak Surya Paloh sebagai ketua umum tidak masuk lagi, sudah kingmaker betul memberikan 3 nama. Dan basisnya sama, saya kira basisnya adalah suara publik yang tercermin dari data survei sementara tren hari ini. PAN juga saya kira begitu, tanpa ada alat bantu, instrumen survei, ya kecil kemungkinan memasukkan nama-nama gubernur yang sebenarnya mereka tidak punya partai, terutama gubernur-gubernur di Pulau Jawa. Dan itu adalah sekali lagi saya katakan sebagai alat bantu ya, sama trennya di Pilpres, mungkin di Pilkada dinamikanya macam-macam, Mas Yoga, tapi kalau di Pilpres, kita lihat saja Pilpres terakhir, itu yang muncul adalah Jokowi versus Prabowo. 2 orang itu adalah 2 figur yang selalu merajai posisinya berada di survei tertinggi, di survei yang mainstream ya, 2 nama itu. Sama sebelumnya ketika Pak SBY dan sebagainya periode SBY ya, yang muncul juga ada variabel yang elektabilitas tinggi, termasuk PAN yang mendukung Pak SBY di periode kedua itu juga faktor SBY peluang menangnya sangat besar sekali, faktor elektabilitas. Faktor kedua adalah faktor partai, tidak bisa kita pungkiri. Jadi 2 sekarang ini seperti apa, Bram? Bisa terjadi yang muncul Ganjar tidak maju, Anies tidak maju, Ridwan Kamil apalagi, Khofifah apalagi, karena mereka nggak punya partai, itu sangat mungkin. Tapi nanti KIB muncul Erlangga dan Zulkifli Hasan. Kemudian PDIP muncul Mbak Puan, kemudian Caimin dan sebagainya. Semuanya kalau itu yang keluar, ini kan saling tunggu. Kalau itu yang keluar, oh Mbak Puan di sana keluar, Mas Yoga berani memunculkan Erlangga dan Zulkifli Hasan. Tapi kalau di seberang sana ada Ganjar, di situ ada Anies, pasti berhitung. Jadi ada kompetisi itu kan lihat siapa lawannya juga sambil ngintip. Nanti tiba-tiba ini munculin Pak Erlangga, tapi ternyata Ganjar keluar dari koalisi sana, keluar dari sebelah sana ada Anies. Jadi ya itu catur-caturnya saya kira Mas Yoga dan petinggi PAN di KIB juga pandai sekali saya kira melihat kalkulasi peluang-peluang kemenangan. Karena dalam politik itu kan akhirnya menang ya Mas Yoga ya, itu yang paling penting. Baik, gitu. Soal ideologi, soal program, soal platform dan lain-lain sebagainya.